Saudara sekalian, silakan menyimak di dalam hati. Mazmur 121 ayat yang pertama, nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Ayat 8, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah Tuhan. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, Mazmur 121 ini adalah Mazmur yang pendek. Hanya ada 8 ayat. Namun isi Mazmur ini begitu kaya. Di dalamnya kita bisa melihat siapa Allah, siapa manusia, dan bagaimana umat Tuhan itu seharusnya berjalan di tengah dunia yang tidak pasti. Mazmur ini berbicara tentang pemeliharaan Allah. Di dalam iman Kristen kita percaya bahwa Allah itu bukan hanya menciptakan dunia, tetapi Allah itu juga menopang, mengatur, memerintah, dan memelihara segala sesuatunya. Allah bukan seperti seorang pembuat jam yang menciptakan jam kemudian memutar pernya, lalu meninggalkannya berjalan sendiri. Tidak demikian Bapak Ibu jemaat. Allah kita adalah Allah yang hidup. Ia bekerja, ia memerintah, ia hadir dan menopang segala sesuatu dengan kuasanya. Nah, inilah yang kemudian kita kenal dengan istilah providensia Allah. Providensia Allah itu berarti Allah yang memelihara seluruh ciptaan. Namun, lebih dari itu, Bapak Ibu, Allah secara khusus memelihara umatnya di dalam Kristus. Secara ideal, manusia itu diciptakan untuk hidup bergantung kepada Allah. Manusia itu tidak diciptakan untuk berdiri sendiri, Bapak Ibu. Manusia tidak diciptakan untuk menjadi Allah bagi dirinya sendiri. Manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tujuan hidup manusia adalah untuk mengenal Allah, mengasihi Allah, menaati Allah, dan memuliakan Allah. Tetapi dosa merusak semuanya itu. Dosa membuat manusia itu ingin terlepas dari Allah. Dosa membuat manusia itu mencari keamanan di luar Allah, mencari keselamatan di luar Allah. Dosa itu membuat manusia lebih mudah percaya kepada uang dibandingkan janji Allah. Dosa itu membuat manusia lebih takut kehilangan kenyamanan daripada kehilangan kekudusan. Itulah keadaan manusia yang berdosa. Secara faktual, kita hidup dalam dunia yang penuh kegelisahan. Banyak orang yang hari-hari ini merasa tidak aman dan nyaman. Ya, kita tahu bersama dolar harganya meroket, Bapak Ibu ya. Meskipun kata Presiden di desa itu tidak menggunakan dolar. Nah, tapi tetap ada tekanan ekonomi dimanapun. Ada tekanan pekerjaan, ada pergumulan keluarga, ada kekhawatiran tentang masa depan, ada kelelahan mental, ada ketakutan terhadap penyakit, dan ada juga orang yang mengalami kebingungan rohani. Kita menyadari bahwa teknologi ini semakin maju, informasi semakin cepat, tetapi hati manusia ini secara otomatis tidak semakin tenang, Bapak Ibu. Banyak orang tahu banyak hal, tetapi tetap kehilangan damai sejahtera. Banyak orang memiliki banyak pilihan, tetapi tidak mempunyai arah. Nah, di tengah dunia yang seperti ini, pertanyaan Mazmur 121 itu menjadi sangat penting. Di situ ada frasa, dari manakah akan datang pertolonganku?
Ini bukan hanya pertanyaan seorang peziarah Israel. Ini pertanyaan kita juga hari-hari ini, Bapak Ibu. Ketika hidup kita tergoncang, kemana hati kita berlari? Ketika keluarga kita, pekerjaan kita, kesehatan, atau pelayanan kita terasa berat, kepada siapa kita bersandar? Nah, Mazmur 121 ini menjawab dengan tegas bahwa pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pada sore hari ini, saya akan membagikan 3 kebenaran utama dari perikop ini atau dari pasal ini. Nah, yang pertama yaitu pertolongan dari Tuhan. Kita fokus dulu pada ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. Pemazmur memulai dengan berkata, "Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku?" Mazmur ini termasuk dalam kumpulan nyanyian ziarah, yaitu Mazmur 120 sampai 134. Jadi kemungkinan besar Mazmur-Mazmur ini dinyanyikan oleh umat Israel ketika mereka sedang dalam perjalanan naik ke Yerusalem untuk beribadah kepada Tuhan. Perjalanan itu tidak mudah, Bapak Ibu Saudara. Mereka melewati jalan yang berbukit, ada jalan terjal, ada panas, ada dingin, ada kelelahan, ada juga ancaman bahaya. Maka ketika pemazmur berkata, "Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung," ia berbicara sebagai seorang peziarah. Ia sedang berjalan, ia sadar bahwa dirinya itu membutuhkan pertolongan. Gunung-gunung itu bisa menuju ke arah Yerusalem, tempat umat Tuhan itu beribadah. Namun gunung-gunung itu juga mengingatkan kita pada tempat-tempat tinggi yang sering dipakai untuk penyembahan berhala pada zaman kuno. Maka pertanyaan ini menjadi sangat tajam. Apakah pertolonganku itu datang dari Tuhan atau dari sesuatu yang hanya tampak besar di mata manusia? Kemudian pemazmur menjawab, Bapak Ibu, "Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi." Nah, di sini ada kata penting, yaitu kata pertolongan. Dalam bahasa Ibrani, ya, kata ini menggunakan kata eser. Kata ini menunjuk pada pertolongan yang kuat, pertolongan yang menentukan, pertolongan yang menyelamatkan. Ini bukan pertolongan kecil dari pihak yang lemah, tapi ini adalah pertolongan dari Allah yang Maha Kuasa. Pemazmur ini tidak berkata, "Oh, pertolonganku datang dari keberuntunganku, pertolonganku datang dari kekuatanku, pertolonganku itu datang dari hartaku." Tidak, Bapak Ibu. Justru ia mengatakan dengan yakin, dengan percaya bahwa pertolonganku ialah dari Tuhan. Nah, kalau kita lihat kata Tuhan di situ ya, LAI menerjemahkan kata Tuhan itu menggunakan huruf besar semua, kapital semua. Itu menunjuk kepada nama perjanjian Allah. Ini adalah Allah yang menyatakan dirinya kepada umatnya. Allah yang berjanji, Allah yang setia, Allah yang menebus, dan Allah yang tidak berubah. Lalu pemazmur menambahkan yang menjadikan langit dan bumi. Nah, ini adalah pertanyaan doktrinal yang sangat penting, Bapak Ibu Saudara. Allah yang menolong kita itu adalah pencipta langit dan bumi. Jadi ia bukan bagian dari ciptaan. Ia tidak dibatasi oleh dunia. Ia tidak bergantung kepada keadaan. Dan ia tidak kalah oleh krisis apapun. Karena Allah itu adalah pencipta, maka ia adalah pemilik segala sesuatu. Karena ia adalah pemilik, maka ia berhak untuk memerintah. Karena ia memerintah, maka tidak ada satupun peristiwa yang terjadi di luar kedaulatannya. Nah, inilah dasar ketenangan orang percaya, bahwa hidup kita itu tidak berada di tangan kebetulan, bukan karena kebetulan, tapi hidup kita itu berada di tangan Allah yang berdaulat. Kedaulatan Allah itu bukan kedaulatan yang dingin. Allah yang berdaulat ini adalah Allah perjanjian. Ia bukan hanya raja atas ciptaan, tetapi ia juga Bapa bagi saudara dan saya di dalam Kristus Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, disinilah firman Tuhan menegur kita.
Karena dosa, hati manusia itu cenderung mencari pertolongan utama di tempat yang salah. Kita boleh kok bekerja, kita boleh kok menabung, ya, berinvestasi, kita boleh kok berobat, kita boleh belajar, kita boleh merencanakan masa depan kita maunya seperti apa. Semuanya itu baik. Semua itu bagian dari tanggung jawab kita sebagai seorang manusia. Namun, semua sarana itu tidak boleh menjadi sandaran yang tertinggi. Ya, uang itu adalah alat, bukan juru selamat kita. Pekerjaan itu adalah berkat, bukan batu karang kita. Keluarga itu adalah anugerah Tuhan, bukan Allah kita. Dan ilmu pengetahuan itu adalah sarana, bukan sumber keselamatan kita. Jadi keselamatan sejati kita itu adalah Tuhan melalui karya penebusan Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, bayangkan ya, seorang anak kecil ya, mungkin Jeff atau Calvin di sana ya, berjalan di tempat ramai bersama dengan papanya. Nah, anak itu bisa melihat banyak orang. Ia bisa melihat jalanan yang padat, motor lalu lalang, mobil truk lalu lalang. Ia bisa mendengar suara kendaraan itu. Tetapi selama tangannya dipegang oleh ayahnya, dipegang oleh bapaknya, ia berjalan dengan tenang. Ketenangannya itu bukan karena ia memahami seluruh keadaan. Dia nggak tahu, Bapak Ibu, kalau misalkan jalan sembarangan itu nanti bisa tertabrak. Tidak tahu, namanya juga anak kecil. Tapi kenapa dia tenang? Karena ia tahu siapa yang pegang tangan dia. Nah, demikian juga orang percaya. Kita tidak selalu memahami semua jalan Tuhan. Kita tidak selalu tahu mengapa Tuhan mengizinkan sesuatu itu terjadi. Tetapi kita tahu yang memegang tangan kita. Siapa yang memegang hidup kita. Pertolongan kita datang dari Tuhan. Namun kita harus melangkah lebih dalam lagi, Bapak Ibu. Pertolongan terbesar dari Allah itu bukan pertama-tama keadaan menjadi membaik. Segala sesuatu jadi baik secara tiba-tiba. Tidak. Pertolongan terbesar Allah itu adalah keselamatan dari dosa melalui Yesus Kristus. Nah, masalah terbesar manusia itu bukan hanya karena sakit, bukan karena miskin, nggak punya uang, nggak bisa makan, bukan karena gagal, bukan karena kecewa. Masalah terbesar kita sebagai manusia itu adalah dosa. Dosa itu memisahkan manusia dari Allah. Dosa itu membuat manusia berada di bawah murka Allah. Dosa itu membuat manusia mati secara rohani. Karena itu Allah menolong manusia bukan hanya dengan memberi jalan keluar yang sementara, tetapi Allah memberikan juru selamat. Yesus Kristus datang ke dunia. Ia hidup tanpa dosa. Ia mati di atas kayu salib, menggantikan saudara dan saya. Ia bangkit dari antara orang mati. Dan di dalam dia kita menerima pengampunan, pembenaran. Kita menerima hidup yang baru dan pengharapan kekal. Maka ketika kita berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan, kita mengatakan dengan mata yang tertuju kepada Kristus. Allah telah menolong kita secara paling mendasar di dalam Injil. Karena itu jangan hanya datang kepada Tuhan saat keadaan kita sulit, Bapak Ibu. Mari kita datang kepada Tuhan sebagai satu-satunya sumber kehidupan kita. Jangan hanya minta Tuhan untuk memperbaiki keadaan luar dari kita, ya. Tapi mintalah Tuhan untuk memperbarui hati kita. Jangan hanya mencari berkat, tapi kita harus mencari sumber berkatnya itu, yaitu Tuhan sendiri. Pertolongan dari Tuhan memanggil kita kepada iman, kepada pertobatan, dan kebergantungan total kepada Allah. Nah, itu adalah poin yang pertama. Poin yang kedua, yaitu penjagaan oleh Tuhan. Kita fokus pada ayat yang ketiga dan keenam. Mazmur melanjutkan, ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sampai situ dulu Bapak Ibu. Nah,
di sini ada analogi yang menarik ya. Gambaran kaki goyah itu sangat cocok dengan perjalanan ziarah. Jalan yang dilalui itu tidak selalu rata, Bapak Ibu ya. Ada batu, ada tanjakan, ada jurang. Satu langkah yang salah itu bisa membuat seseorang terjatuh. Nah, secara rohani, gambaran ini tepat untuk kita. Kita sering merasa diri kita ini kuat, padahal kita ini lemah. Iman kita ini bisa goyah. Kita bahkan bisa tidak memiliki rasa kasih. Pengharapan kita itu bisa kabur. Kesetiaan kita bisa tergoncang. Namun ayat ini berkata, ia takkan membiarkan kakimu goyah. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita harus menafsirkan ayat ini dengan benar. Ini bukan janji bahwa orang percaya itu tidak akan pernah mengalami namanya penderitaan. Bukan, Bapak Ibu. Ini bukan janji bahwa hidup Kristen itu selalu lancar. Tidak. Ini bukan teologi sukses, ini bukan teologi kemakmuran. Alkitab tidak mengajarkan bahwa umat Tuhan itu pasti selalu sehat, pasti selalu diberkati, selalu kaya, selalu nyaman dan bebas masalah. Tidak. Kita lihat tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Yusuf ia dikhianati, Daud ia dikejar, Yeremia ditolak, Daniel diancam, Paulus dipenjara, dan Tuhan Yesus sendiri disalibkan. Jadi maksud ayat ini Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan bahwa umat Tuhan itu tidak pernah mengalami yang namanya kesulitan atau penderitaan. Justru maksudnya adalah bahwa Allah itu tidak akan membiarkan umatnya binasa secara final. Ia menopang saudara dan saya. Ia menjaga iman kita. Ia memegang kita sampai akhir. Di sini kita melihat doktrin yang paling penting, yaitu salah satunya adalah ketekunan orang-orang kudus. Orang percaya sejati itu akan bertekun sampai akhir. Tetapi mengapa mereka bertekun? Bukan karena mereka kuat di dalam dirinya, bukan karena iman mereka tidak pernah lemah, bukan karena mereka tidak pernah bergumul. Mereka bertekun karena Allah memelihara mereka. Keselamatan dari awal sampai akhir itu adalah anugerah Allah. Allah yang memilih, Kristus yang menebus, Roh Kudus melahirbarukan. Allah membenarkan, menguduskan, memelihara, dan memuliakan. Maka segala kemuliaan keselamatan itu adalah milik Allah. Kita bertahan bukan karena tangan kita kuat memegang Allah, Bapak Ibu. Kita bertahan karena tangan Allah itulah yang memegang kita. Nah, ayat 3 dan 4 ini kemudian berkata, penjagamu tidak akan terlelap, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Ini penghiburan yang besar. Manusia bisa tidur, penjaga manusia bisa lengah, orang tua bisa terbatas, pemerintah bisa gagal, sistem bisa rusak, pemimpin bisa salah, bahkan gereja secara institusional pun bisa menjadi lemah. Tetapi Allah kita adalah Allah yang tidak terlelap, Allah yang tidak tertidur. Nah, Bapak Ibu Saudara, jika kita lihat dalam ayat ini, kata penjaga itu berasal dari kata Ibrani samar. Nah, samar ini artinya menjaga, mengawasi, melindungi, dan memelihara dengan setia. 24/7, gak pernah kehilangan fokus, tidak pernah istirahat, tidak pernah absen. Itulah Allah kita. Ia bukan penjaga yang sementara. Nah, Bapak Ibu kadang ketika doa kita belum dijawab, kita merasa Allah itu diam. Ketika keadaan kita belum berubah, kemudian kita merasa Allah itu jauh. Ketika penderitaan itu panjang, kita tergoda berpikir bahwa Allah itu nggak peduli sama kita. Namun, Mazmur 121 ini Bapak Ibu, mengoreksi perasaan kita dengan kebenaran firman, yaitu penjagamu tidak tertidur. Iman itu tidak berdiri di atas perasaan. Iman itu berdiri di atas karakter Allah yang dinyatakan dalam firman.
Perasaan kita bisa berubah-ubah, keadaan kita bisa berubah-ubah, tetapi Allah tidak pernah berubah. Selanjutnya pada ayat yang kelima, di sana dikatakan, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Nah, kita perhatikan kata naungan di sini Bapak Ibu. Itu menggambarkan perlindungan dari panas ya. Karena di dalam perjalanan, panas matahari itu bisa melelahkan dan membahayakan. Bisa loh Bapak Ibu, karena kena matahari orang itu bisa mati, heat stroke. Nah, naungan itu adalah tempat berteduh. Naungan itu adalah perlindungan. Mazmur juga berkata bahwa Tuhan berada di sebelah tangan kananmu. Ini menunjukkan kedekatan. Allah bukan penjaga yang jauh. Ia ada hadir dekat dengan kita. Ayat 6 berkata, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Nah, matahari dan bulan ini menunjuk pada seluruh waktu, siang dan malam. Keadaan terang dan keadaan gelap. Bahaya yang nampak dan bahaya yang tersembunyi. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa penjagaan Allah itu berlangsung aktif dan terus-menerus. Nah, namun sekali lagi Bapak Ibu, penjagaan Allah ini tidak selalu berarti bahwa Allah menghindarkan kita dari lembah kekelaman. Kadang Allah menjaga kita dengan membawa kita melewati lembah itu. Penjagaan Allah itu tidak selalu berarti Allah menghapus semua air mata kita sekarang. Kadang Allah menguduskan kita melalui air mata. Allah lebih berkomitmen kepada kekudusan kita daripada kenyamanan kita. Ia lebih berkomitmen menjadikan kita serupa dengan Dia, serupa dengan Kristus, membuat hidup kita itu mudah menurut ukuran dunia. Disinilah doktrin providensia itu menjadi sangat pastoral. Providensia Allah itu bukan hanya berarti Allah mengatur bangsa-bangsa dan sejarah dunia. Providensia Allah itu juga berarti Allah bekerja dalam penderitaan pribadi setiap umatnya. Ia tidak menyia-nyiakan luka itu, Bapak Ibu. Ia tidak membuang air mata kita dengan sia-sia. Ia tidak membiarkan penderitaan umatnya itu tanpa tujuan. Puncak dari kebenaran ini terlihat pada salib Kristus. Salib itu adalah kejahatan manusia yang paling gelap. Anak Allah yang tidak berdosa disalibkan oleh manusia berdosa. Namun perlu kita ingat Bapak Ibu, dalam rencana Allah, salib itu menjadi pusat keselamatan. Manusia bertindak jahat, namun Allah mengenapkan penebusan. Karena itu ketika kita berada dalam penderitaan, jangan menafsirkan bahwa jangan menafsirkan Allah berdasarkan gelapnya keadaan kita. Kita harus menafsirkan keadaan berdasarkan terang salib Kristus. Allah itu berdaulat atas salib, maka ia juga berdaulat atas luka kita. Allah itu memakai salib untuk keselamatan saudara dan saya. Maka ia juga sanggup memakai penderitaan kita untuk menguduskan kita. Nah, analogi sederhananya seperti ini Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu eh, pernah dioperasi rumah sakit, ya, seorang dokter bedah itu melukai tubuh pasien dengan pisau. Tetapi luka itu, ya, luka entah mungkin di tangan atau di mana operasinya di perut. Nah, itu bukan luka untuk membinasakan si pasien. Luka itu adalah bagian dari proses penyembuhan. Nah, kalau tidak mengalami luka tersebut, ya, tidak dilukai oleh pisau bedah, bagaimana mau dioperasi? Gak bisa kan? Nah, pasiennya mungkin tidak nyaman. Bahkan mungkin, ya pasti ya, ini kesakitan. Ya, untungnya ada obat bius ya. Nah, tapi yang kita perlu tahu bahwa tangan dokter itu bekerja dengan tujuan. Ada tujuannya kan, mengapa kita harus dibedah. Nah, demikian juga Allah, Bapak Ibu.
Ia bukan penyebab dosa. Allah itu tidak pernah jahat. Namun di dalam kedaulatan Allah, ia sanggup memakai penderitaan untuk membentuk umatnya. Jadi tangan Tuhan, tangan Allah itu tidak pernah bekerja tanpa hikmat. Jadi di balik semuanya itu pasti ada hikmat Allah. Maka percaya kepada penjagaan Tuhan itu berarti kita tidak hidup dalam kepanikan. Kita harus tetap waspada, kita tetap bertanggung jawab, kita tetap berjuang melawan dosa. Namun kita tidak menyerahkan hati kita kepada ketakutan. Jangan kompromi hanya demi rasa aman yang sementara. Jangan berdosa karena takut kehilangan. Jangan jangan menggantungkan damai pada keadaan yang berubah. Ingat Bapak Ibu, bahwa penjaga kita, Allah kita, itu tidak tertidur. Penjagaan kita itu adalah penjagaan oleh Tuhan. Dan poin yang terakhir, poin yang ketiga, yaitu pemeliharaan sampai selamanya. Kita fokus pada ayat selanjutnya, di ayat ke-7 dan 8. Bagian terakhir ini berkata, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Di sini, Bapak Ibu, kita lihat kata menjaga kembali muncul. Pemazmur ingin menanamkan satu keyakinan ke dalam hati umat Tuhan, yaitu Tuhan menjaga umatnya. Nah, frasa segala kecelakaan di sini dapat dimengerti sebagai segala kejahatan atau segala bahaya. Namun ini tidak berarti orang percaya tidak akan pernah mengalami kecelakaan, sakit, aniaya, atau kematian. Maknanya lebih dalam dari itu, Bapak Ibu, yaitu tidak ada kejahatan yang dapat menggagalkan tujuan akhir Allah bagi umatnya. Kejahatan itu dapat melukai, tetapi tidak dapat menghancurkan rencana keselamatan Allah. Penderitaan itu dapat menggoncang, tetapi tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Kematian dapat datang, tetapi bagi orang percaya, kematian itu bukanlah akhir dari segalanya. Kematian itu justru adalah pintu menuju persekutuan sempurna dengan Allah. Nah, pemazmur selanjutnya berkata, ia akan menjaga nyawamu. Nah, kata nyawa ini menunjuk kepada hidup atau keseluruhan diri manusia. Allah itu bukan hanya menjaga bagian luar dari hidup kita, ia menjaga kita secara utuh. Ia menjaga tubuh, jiwa, iman, panggilan, dan masa depan kekal umatnya. Di sini kita perlu membedakan antara pemeliharaan Allah secara umum dan pemeliharaan Allah secara khusus, Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu Saudara sudah tahu bahwa secara umum Allah itu memelihara seluruh ciptaan. Ia memberikan hujan, ia memberikan panas melalui matahari, ia menopang kehidupan. Bahkan orang yang tidak percaya pun menikmati kebaikan umum Allah itu. Namun bagi umatnya di dalam Kristus, ada pemeliharaan khusus. Allah memelihara kita bukan hanya sebagai ciptaan. Allah memelihara kita sebagai anak-anak yang ditebus oleh darah Kristus. Inilah keamanan sejati orang percaya. Keamanan kita itu bukan karena hidup selalu stabil. Keamanan kita itu bukan karena tubuh kita selalu sehat. Bukan karena ekonomi kita selalu baik. Keamanan kita adalah karena kita berada di dalam Kristus. Di ayat terakhir berkata, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Nah, menarik Bapak Ibu, ungkapan keluar masuk ini menunjuk pada seluruh aktivitas kehidupan. Pergi dan pulang, bekerja dan beristirahat, memulai dan mengakhiri. Entah itu di rumah, di jalan, tempat kerja, di gereja, di keluarga, atau di dalam pelayanan kita. Tuhan itu menjaga umatnya dalam seluruh kehidupan. Ini berarti bahwa tidak ada wilayah hidup yang berada di luar Tuhan. Tidak ada yang namanya ruang netral. Tidak ada bagian hidup yang boleh kita jalani seolah-olah Allah itu tidak hadir. Kita harus menekankan atau menghidupi coram Deo di hadapan Allah, yaitu hidup di hadapan Allah
Seluruh hidup kita ada di hadapan Allah. Seluruh hidup kita harus dipersembahkan bagi dan untuk kemuliaan Allah. Jika Tuhan menjaga keluar masuk kita, maka keluar masuk kita harus dijalani bagi Tuhan. Pekerjaan kita, keluarga kita, pelayanan harus berpusat pada Tuhan. Pemazmur menutup dengan frasa dari sekarang sampai selama-lamanya. Ini membawa kita dari waktu menuju kekekalan. Pemeliharaan Allah bukan hanya untuk hari ini, Bapak Ibu Saudaraku. Bukan hanya untuk masa sulit sekarang. Bukan hanya untuk hidup kita yang ada di dunia ini. Allah memelihara umatnya sampai selama-lamanya. Di sini Injil bersinar dengan jelas. Keselamatan itu bukan proyek yang dimulai Allah lalu diselesaikan oleh manusia. Bukan. Tetapi keselamatan itu adalah karya Allah dari awal sampai akhir. Bapa merencanakan keselamatan, Anak menggenapkan penebusan itu, dan Roh Kudus menerapkan keselamatan itu dalam hidup setiap umat percaya. Bapa memilih umatnya di dalam Kristus sebelum dunia ini dijadikan. Anak menebus umatnya melalui kematian dan kebangkitannya. Dan Roh Kudus melahirbarukan, menguduskan, memetraikan, dan memelihara umat percaya sampai pada hari penebusan itu. Maka frasa sampai selama-lamanya ini bukan sekedar kalimat yang indah. Ini adalah kepastian terhadap perjanjian itu. Allah yang memulai pekerjaan baik dalam umatnya akan menyelesaikan sampai pada hari Kristus Yesus. Namun doktrin ini tidak boleh membuat kita menjadi umat Tuhan yang pasif, Bapak Ibu Saudara. Justru karena Allah memelihara kita sampai akhir, kita dipanggil untuk hidup kudus. Pemeliharaan Allah itu bukan alasan untuk kita hidup sembarangan. Justru pemeliharaan Allah itu adalah dasar keberanian untuk hidup taat. Banyak dosa yang muncul karena kita tidak sungguh percaya pada pemeliharaan Allah. Orang berbohong karena ketakutan, karena takut kehilangan. Orang curang karena takut kekurangan. Orang menyembah uang karena takut akan masa depan. Orang berkompromi karena tidak yakin bahwa Allah itu sanggup memelihara kehidupannya. Mazmur 121 ini menegur kita, Bapak Ibu Saudara. Jika Tuhan menjaga keluar masuk kita, mengapa kita harus berdosa demi rasa aman? Jika Tuhan itu memelihara kita sampai selama-lamanya, mengapa kita hidup seperti orang yang tidak punya Bapa di sorga? Pemeliharaan Allah itu seharusnya melahirkan kekudusan. Karena Allah memelihara kita berani jujur. Karena Allah memelihara kita berani setia. Kita berani mengampuni, kita berani melayani, dan kita berani memberitakan Injil. Hari ini, Bapak Ibu Saudara, adalah hari peringatan Pentakosta. Pada hari Pentakosta, gereja mengingat pencurahan Roh Kudus atas umat Allah sebagaimana kita tahu dalam Kisah Para Rasul Kisah Para Rasul pasal 2. Ini sangat berkaitan dengan Mazmur 121 ini Bapak Ibu. Mazmur 121 berkata bahwa Tuhan menjaga umatnya. Di dalam perjanjian baru kita melihat bahwa Allah memelihara gerejanya melalui kehadiran Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Ia bukan sekedar kuasa, ia adalah Allah sendiri yang diam di dalam umat percaya. Pentakosta itu berarti gereja tidak berjalan sendiri. Kristus yang telah naik ke surga tidak meninggalkan gerejanya sebagai yatim piatu. Ia mengutus Roh Kudus. Maka Bapak Ibu Saudara, pemeliharaan Allah itu bukan hanya dari luar. Pemeliharaan itu juga dari dalam. Allah menyertai umatnya oleh rohnya yang kudus. Namun Roh Kudus tidak dicurahkan supaya gereja menjadi nyaman dan pasif. Roh Kudus itu dicurahkan supaya gereja menjadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi. Karena itu jika Tuhan menjaga keluar masuk kita, hidup kita harus dipakai bagi misi Allah. Jika Roh Kudus diam dalam kita, hidup kita harus semakin kudus. Jika gereja itu dipelihara oleh Allah, gereja tidak boleh mundur dari panggilan Injil.
Pemeliharaan sampai selamanya itu bukan hanya penghiburan bagi hati yang takut, bagi hati yang khawatir. Itu juga adalah panggilan bagi hidup yang taat. Itulah poin yang ketiga, yaitu pemeliharaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Mazmur 121 ini mengajarkan bahwa hidup orang percaya adalah hidup dalam perjalanan. Kita belum sampai di rumah kekal kita. Kita masih berjalan di dunia yang penuh dengan bahaya, penuh dengan pencobaan, penderitaan, dan ketidakpastian. Tetapi Mazmur 121 ini juga mengajarkan bahwa umat Tuhan, saudara dan saya, tidak berjalan sendiri. Nah, tadi kita belajar bahwa pertolongan kita itu dari Tuhan. Ia adalah pencipta langit dan bumi. Ia berdaulat atas segala sesuatu. Pertolongan terbesarnya dinyatakan di dalam Kristus yang mati dan bangkit bagi kita. Yang kedua, kita belajar penjagaan oleh Tuhan. Ia tidak terlelap dan tidak tertidur. Ia menjaga iman kita. Ia menopang kita agar kita tidak binasa secara final. Ia bekerja bahkan melalui penderitaan untuk menguduskan umatnya. Dan yang terakhir, yaitu pemeliharaan sampai selamanya. Ia menjaga keluar masuk kita, ia memelihara seluruh kehidupan kita. Dan di dalam Kristus oleh karya Roh Kudus, umat Allah dimeteraikan sampai hari penebusan. Inilah doktrin pemeliharaan Allah yang berdaulat, Bapak Ibu Saudaraku. Bukan janji hidup tanpa penderitaan, tetapi janji bahwa penderitaan pun itu tidak berada di luar tangan Allah. Bukan janji bahwa semua rencana kita akan berhasil, tetapi ada kepastian bahwa rencana Allah itu tidak pernah gagal. Bukan janji bahwa kita tidak akan melewati lembah, tetapi kepastian bahwa Allah menyertai dan membawa umatnya sampai akhir. Maka jangan hidup seperti orang yang tidak punya Tuhan. Jangan dikuasai ketakutan. Jangan menjadikan ciptaan sebagai sandaran yang tertinggi. Jangan berkompromi dengan dosa demi rasa aman yang palsu. Mari kita datang kepada Kristus, percaya kepada Dia, bersandarlah kepada pemeliharaan Allah. Hidup dalam kekudusan, berjalan dalam pimpinan Roh Kudus, menjadi saksi Kristus di tengah dunia yang gelisah ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagi yang saat ini merasa hidupnya capek banget, lelah, ingatlah bahwa penjagamu tidak tertidur. Bagi yang saat ini jemaat Tuhan ada yang mengalami rasa takut, ketakutan, ingatlah bahwa pertolonganmu itu dari Tuhan. Bagi yang sampai saat ini masih memiliki pergumulan, sedang bergumul, ingatlah Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan menjaga keluar masukmu. Karena itu jangan mundur, jangan pasif, jangan hidup untuk diri sendiri. Hiduplah untuk kemuliaan Kristus. Kiranya kita semua dapat berkata dengan iman, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Haleluya. Amin.